kalau ada sesuatu kami semprit. Programnya ditutup SX tadi sampai pencabutan izin siaran. Asan itu tidak boleh ditunggangi. Sumber daya yang ada kita maksimalkan. Ini demi pengabdian kepada bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, kembali lagi ke podcast Portal Media. Kali ini saya kedatangan tamu. Sebenarnya tamu pelepas rindu karena sudah berapa lama saya tidak ketemu sama beliau. Saya ada ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kakak Irwan Ade. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua KPID. Kakak Cala ini lama kita tak jumpa. Kakak Cala makin cakep, makin muda. Iya, perasaan sedikit bedanya umur, lebih tua sedikit kayaknya. Ya, yang siapa lagi kalau bukan kita saling memuji. Si kompai. Kakak. Iya, siap. Kak Di, KPD akhir-akhir ini saya lihat Sulsel ya. KPD Sulsel. Sibuk hari penyiaran. Benar ya, 1 April kemarin. Hari penyiaran nasional. Sebagai orang awam, saya mau bertanya sebagai orang awam. Apakah itu KPD, Kak? Apakah dia bikin itu? Ya memang lembaga sensor Kak, apakah? Ya, memang ini senantiasa kita melakukan edukasi, menginformasi, mempublikasi apa sih KPID. Karena memang dia tidak langsung bertentangan dengan masyarakat. Itu jadinya memang beda dengan lembaga-lembaga yang lain. KPK misalnya. Komisi Pemilihan Umum, KPU, Bawaslu. Ini dia lebih ya tidak juga eksklusif, tapi ranahnya berbeda. Dia lebih pada bagaimana kemudian menjadi regulator mengawasi penyiaran, lembaga penyiaran yang ada di Sulsel, kalau khusus di Sulsel. Kalau KPI ya pusat tentunya. Dia makanya yang diawasi adalah TV dan radio. Bagaimana masyarakat mendapatkan konten baik hiburan, edukasi, berita, informasi itu yang layak dan berkualitas. Tugasnya KPID untuk memastikan semua itu bisa terlaksana. Kalau saya sederhanakan Kakak, bolehkah saya bilang dia sebenarnya lembaga sensor? Misalnya lembaga sensor penyiaran gitu loh. Gitu. Kalau ada juga beda, lembaga sensor itu pra siaran. Ada kan lembaga sensor film dan sebagainya. Semua ini konten-konten itu kalau kita pasca siaran. Jadi tayang di televisi, radio, baru kami kalau ada sesuatu kami semprit. Agak bermasalah, agak salah ini tidak sesuai dengan P3SPS. Standar program siaran dan standar program siaran. Standar program siaran. Pedoman juga ada pedoman penyiaran dan standar program siaran. Di situ bagaimana apa yang tidak boleh dan apa yang boleh disiarkan oleh lembaga penyiaran. Ajar Kak paling kena. Apa indikatornya ini melanggar kok? Ini tidak melanggar kok? Banyak, makanya nanti kalau mau pasalnya ratusan. Jangan pakai pasal. Maksudku yang adalah yang umum-umum lah misalnya. Tidak berujar kebencian kayak gitu-gitu. Yang sederhana. Ya, sederhana. Cuman kan begini Kak, seingatku dulu dia harus adil kayak gitu menyampaikan informasi kayak gitu-gitu. Enggak, maksudku begini Kak. Seingatku ini mungkin saya salah. Dulu tuh ada artis yang setiap kali tampil selalu pakai baju perempuan. Sedangkan kan fashion tuh sekarang menuju ke sini tuh unisex ceritanya. Nah, tapi ditegur Ki. Ya, artinya begini, kita punya norma, etika dalam berbangsa dan bernegara yang menjadi standarisasi kita hidup di negara Indonesia. Dan kemudian itu diundangkan kebebasan, tapi ada normanya, ada kayak gitu. Nah, kita kan tidak menganut di situ. Negara kita tidak menganut apa itu yang bisex kan maksudnya bajunya kan unisex, kayak tas unisex, kacamata kan unisex, mau bisa dipakai laki-laki perempuan. Kan ini menjadi perdebatan kemarin waktu
Igun ya. Iya, Ivan Gunawan Sebumi Paleng. Iya. Saya Igun Ji. Kita yang Ivan Gunawan. Saya Igun juga dong. Maaf. Lanjut. Dia ditegur karena selalu pakaian perempuan. Tidak hanya pakaian, mungkin ya gayanya dan sebagainya. Padahal kan jelas bahwa dia apa namanya? Laki-laki. Susahnya karena jadi ditegur dan kemudian ya sampai kemarin itu ditegur dan kemudian dilarang ditegur ya kalau tidak salah ditegur lalu tapi boleh dia yang ganti ganti gayanya. Kan dia sebenarnya banyak kejadian kalau tidak salah empat mata itu kan. Iya betul. Bukan 4 mata. Tukul. Iya tukul 4 mata. Iya. Kemudian karena ada pelanggaran, iya. Programnya ditutup. Iya. Nah, dibuat lagi bukan 4 mata. Iya. Dibikin sebenarnya ya. Artinya ya iya. sama Tonji. Cuman kan ya paling tidak dia ini sampai pelanggaran paling berat ya peringatan dan sebagainya dan pencabutan izin program. Sampai program, ya? Sampai pencabutan kalau melanggar beneran sih sebenarnya sampai pencabutan izin siaran nyiar gitu. Kalau kasih benar Kak kalau salah, benar Kak? Dari yang salah. Saya mau ambil kesimpulan ini. Kalau saya bilang KPID itu penjaga norma, bisa enggak? Dia menjaga norma. Menjaga norma di itu lembaga penyiaran khusus di penyiaran. Kalau begitu Kak, Kenapa kita tidak serahkan saja penjaga norma itu pada ulama misalnya, pendeta? Kenapa harus ada badan khusus yang menilai penyiaran kita untuk menjaga normanya masyarakat? Artinya kan begini, ini kan dalam industri, kita bicara industri penyiaran di mana dunianya itu ada di televisi dan radio dan spesifikasi. Makanya kalau Kakak Caleg pergi jalan-jalan ke kantor KPID, kita punya undang Kak Paleng. Ayo nanti setelah ini kita ke sana. Ada ruang monitoring yang anak-anak kerjanya situ staff ahli ini nonton dan dengar radio kerjanya, masuk kantor dengar radio. Agak menyenangkan ya. Menyenangkan tapi kalau tiap hari coba nih. Biasa itu kalau dia sudah ngantuk-ngantuk aku pikir ini siaran dari mau risiko kerjaanmu kayak gitu. Dia nonton TVRI terus dia nonton. Dia mungkin hafal itu. Karena sampai perubahan jadwal pun sebenarnya lembaga penyiaran harus tidak boleh merubah jadwal siaran tanpa ada konfirmasi ke KPID kayak gitu. Enggak, maksudku saya kan begini Kak, kan kalau dibilang sebagai penjaga norma, kenapa kemudian normanya masyarakat artinya kita mau televisi ini tidak menyiarkan apa yang masyarakat sebenarnya kayak gitu. Bukan makanya bukan ke masyarakatnya kami ini. Kami ke lembaga penyiarannya supaya masyarakat ini terjaga tidak mendapatkan informasi, edukasi, hiburan yang tidak sesuai dengan norma-norma. Jadi sebenarnya KPID itu mewakili masyarakat, kasih tahu, siaran saya tidak, masyarakat tidak mau yang begini ya. Gitu. Sebenarnya ada tonji masyarakat yang mau tapi kita tidak mau. Kan banyak itu. Banyak hal-hal yang anggaplah contoh anak-anak film anak-anak yang di dalamnya ada unsur kekerasan kayak gitu-gitu yang kemudian bisa dicontoh, bisa dijadikan anak-anak ini bisa jepala ini kalau tendang orang dan sebagainya kayak gitu. Kak, saya pernah dengar berita beberapa tahun lalu ini sebenarnya Panji kayaknya dalam materinya itu salah satunya adalah dia mengkritik KPI. Dia bilang itu televisi siaran itu saking takutnya sama KPI ditegur, kadang-kadang lebay dia dalam berproduksi, menjalankan program-programnya. Dia kasih contoh begini Kak, itu si Suka Doraemon, dia jalan-jalan ke pantai, karena di pantai dia kan pakai bikini. Terus itu disensor. Maksudku saking takutnya ini. Cuman
Tapi kan itu kritikan Kak maksudku. Jangan Iya. sampai bikin lebay saja. Artinya ya kayak gitu-gitu. Kita kan norma kita tidak di situ. Artinya kita tidak mau mengajarkan anak. Ini contoh aja kan, mengajarkan anak-anak bahwa ternyata bisa aja berpakaian yang tidak berbikini. Sedangkan kan bicara tentang adat budaya kita itu tidak di situ. Beda lagi mungkin dengan adat Jepang, yang lain kayak gitu. Sebenarnya di situ yang jadi masalah ini sebenarnya ini yang masalah ini sebenarnya Kakak Cale, bahwa ternyata kami ini menjaga yang tadi ya anggaplah kalau Kakak Cale bahwa bagaimana kemudian mewakili masyarakat menjaga norma apa dan sebagainya. Ternyata di televisi ini dan radio ada sebenarnya tantangan yang luar biasa hari ini. Apa itu Kak? Media baru. Oh iya, saya baru mau masuk ke sana Kak. Oh gitu. Karena nyambung yang tadi Kak Toh, kalau kemudian KPI bisa mengawasi penyiaran demi masyarakat itu kan sebenarnya kita punya platform Disney Minus banyak Disney Plus, Netflix dan segala macam. Kontennya kan bisa banyak Kak, LGBT. Iya, di YouTube bahkan di YouTube sekalipun sekarang ya banyak ujaran kebencian apa dan sebagainya. Betul. Dan itu kami juga selalu dapatkan laporan untuk itu. Gimana? Tapi tidak nyampe ke sana kan kewenangannya kan? Kewenangannya tidak sampai situ. Tapi dan sampai sekarang belum ada lembaga ataupun regulasi khusus yang selain undang-undang ITE ya. Itu pun delik aduan. Itu pun kalau umpamanya ada sesuatu yang ditampilkan dan kemudian masyarakat tidak ada yang terganggu. Senang-senang semua aja. Kalau tidak ada yang melapor, dibiarin aja, nggak ada masalah. Kan kalau kan delik aduan begitu kan, ada pihak melapor bahwa ditindaklanjuti. Kan begini Kak maksudku tuh, harus memang kayaknya sih, menurutku ini Kak, kayaknya memang harus ada lembaga seperti KPI yang ngomong sama platform-platform ini. Jangan kok kasih masuk yang beginian Iya, harusnya ada. Kan itu kan kerjanya KPI punya. Kalau di film, sebenarnya itu di sensor film. Cuman ya sekarang kan platform ini tidak lagi terbatas orang ini. Ya saya tidak tahu bagaimana kewenangannya. Saya tidak tahu juga ini apakah kewenangan lembaga sensor film itu sampai di platform kayak Netflix dan lain-lain. Tapi ke depan saya sudah dapat informasi bahwa ke depan ini akan ada juga yang mengawasi itu. Apakah kemudian kewenangannya itu akan dipindahkan ke ditambahkan ke KPID, kewenangan yang dilebarkan misalnya atau bagaimana, atau dibuat lembaga khusus untuk itu. Tapi kita lagi menunggu ini undang-undang penyiaran apakah itu masuk, tapi draftnya itu katanya masuk. Tentu kalau dengan itu ya luar biasa tugasnya KPI ini tidak bisa seperti yang kemarin terlalu ya santai-santai. Iya, bayangkan kalau dengar radio satu hari, sekarang nonton film satu hari. Bisa bayangkan kalau ada yang tongkrongin Netflix berapa film dalam situ. YouTube aja berapa channel gitu yang ada. Kan begini Kak Toh, kan sebenarnya di Netflix, di Disney Plus itu kan ada pilihan-pilihannya itu Kak, 13 plus misalnya tuh. Tapi saya perhatikan bahkan untuk film yang 13 plus pun itu konten LGBT masih ada Kak? Iya, masih banyak sekali. Kalau apa kan saya lihat ya saya juga pelanggan Netflix gitu, nonton juga ya. Banyak sekali sebenarnya yang harusnya tidak layak bagi, kalau dalam konteks regulasi kita di Indonesia itu tidak layak kalau dibicara ini tentang konten-konten yang harus bersiar di lembaga penyiaran yang yang kami awasi. Itu sebenarnya tidak layak, tapi ya akhirnya kita nonton aja juga, tapi tidak ada juga yang ini. Dan dalam industri memang ini menjadi dilema juga sebenarnya, karena ya dengan ini negara pasti akan memberi memportal semua itu, sehingga ya kita tahu pasti industri takut kalau regulasi itu jalan, karena pasti akan
mengurangi membatasi mereka dalam berkreasi. Kan saya juga lama kerja di Radio Gamasi Kak. Iya. Saya beberapa tahun yang lalu itu sempat datang ke pertemuan nasionalnya PSSNI. Iya. Memang secara nasional kan jatuh sekali nih Kak. Iya. Penyiaran radio terutama. Radio, televisi. Kalau televisi daerah barangkali Kak. Kalau televisi nasional kan nasional kayak sepertinya masih eksis. Beberapa hari lalu saya baku telepon sama teman di televisi nasional. Saya bilang, wah TV masih enak ya. Dia bilang susah menjualan. Susah menjualan. Itu karena apa istilahnya? Karena besarnya invasi internet ini ceritanya Kak toh? Betul. Setauku di beberapa kesempatan kemarin waktu saya undang kan sempat saya riset juga tentang kita ini Kak. Kita kan punya concern juga itu. KPID merasa bahwa harus mendorong pelaku penyiaran ini untuk tetap eksis. Iya betul. Kita mau karena kalau sekarang ya konteks kekinian radio dan televisi ini saya selalu sampaikan ini trust levelnya masih tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penyiaran radio dan televisi yang resmi itu masih sangat tinggi, bahwa apa yang disampaikan, apa yang disiarkan, apalagi berita itu masih valid, akurat dan sebagainya, punya kredibilitas lah, bertanggung jawab dibanding dengan media-media baru yang menyiarkan berita-berita. Analoginya begini, kalau saya dapat berita, berita ini, saya tidak langsung percaya informasi ini kalau belum muncul di TV. Iya. Akhirnya mengkonfirmasi kebenaran, kevalidan data dan informasi itu di televisi. Tinggal itu mami harapannya yang kemudian lembaga penyiaran ya, karena ya kan kalau Kakak Calak saya tanya sudah nonton TV hari ini? Kalau saya sudah. Kalau saya masih nonton Kak. Alhamdulillah. Kalau saya ya. Tapi radio, nasional ya. Ya betul. Hampir banyak sekali orang yang tidak nonton. Saya nonton berita betul. Saya baca berita di sini, nonton berita di sini, kayak gitu. Apalagi radio dengar sih, tapi kalau di mobil sambil ini. Tapi kalau ada yang Flash melengket, selesai kok. Spotify? Spotify pakai Bluetooth dan Spotify. Terus Kak, saya juga pernah dengar di beberapa kesempatan kita mendorong pemerintah untuk beriklan ke. Ya. Saya pernah dengar itu pernyataan Kak. Cuman kan begini Kak, sebagai pelaku media ini Kak, sebagai pelaku memang kan secara kreatif kita kurang sekali Kak, terutama di daerah Kak. Televisi lagi Kak, kalau kita perhatikan konten-kontennya TV itu anonim TikTok jadi kasih masuk lagi jadi konten. Dia ngambil di ini baru. Iya, jadi memang agak repot kita mau bersaing ini Kak. Pertama kan kalau bicara industri memang ya ada cost. Belum ongkos produksi. Cost. Ya kita tahu kalau standar broadcasting. Iya. Kalau mungkin ya kayak podcast gini kan kita tahu. Maksudnya, saya pokoknya siaran, saya tidak perlu bawa talent, saya ketemu set undang-undang saja Kakak Ade. Selesai operatorku satu Ji. Bisa butuh kamera satu Ji, yang penting ada ini bisa. Tapi kalau televisi kan mereka punya standar broadcasting, investasi set betul luar biasa. Padahal luarannya nanti orang tidak mau tahu dia pakai kamera apa ini, berapa kamera kan. Gitu, yang penting nonton menarik dan sebagainya. Dan ya tentu kalau TV mereka butuh ruang studio dan sebagainya, high cost lah. Sedangkan belanja iklan kue yang saya lihat betul. Sekarang tidak seberapa karena hampir semua pengiklan, calon pengiklan itu sekarang sudah promosi sendiri nih. Ada akun YouTube sendirinya, ada Instagram sendiri. Mereka memproduksi dan kemudian menyampaikan publikasi mereka itu, marketingnya ada semua salurannya. Jadi ya itu tantangan yang luar biasa sebenarnya bagi kami di lembaga penyiaran ya. Kenapa saya selalu bilang kita menjaga eksistensi itu? Karena kenapa? Bisa jadi sudah tidak ada lagi besok lusa yang bisa bertahan dengan radio dan televisi. Kalau radio itu kalau kita tanya-tanya sekarang banyak yang karena hobi. Iya betul. Bertahan karena hobi.
Ya biar tidak seberapa ininya kayak gitu. Ada radio di Parepare itu radio Giska. Ada itu radio yang punya Hamka itu. Itu betul-betul hobi, persoalan dia hobi siaran saja. Hobi siaran. Kayak soal anunya tuh soal bagaimana dia nyaman apa dan sebagainya. Bukan tidak lagi di industri dulu kan. Betul. Kabar-kabar tuh dulu radio, Bos. Radio dulu hebat sekali. Hebat. Salah satu profesi yang cukup digandrungi lah. Saya masih ingat dulu iklan satu kali iklan turun tuh berapa. Sekarang Sekarang kasihan. Makanya sesedih itu kan memang Kak industri radio kita ini. Radio untuk sulsel ya. Karena ya sekarang banyak kalau yang radio-radio yang legend itu mungkin tinggal berapa ya ada Gamasi apa dan sebagainya. Telstar, Barata sudah. Barata selesai. Merkurius juga mati tak mau. Masih nyiar sih, cuman genrenya sudah enggak. Iya, ya tidak seperti dulu lah waktu kita dengar-dengar nih. Iya, kemarin ada sempat manajemen mau merubah supaya kan mau ngikuti tren gitu kan. Sedangkan teman-teman yang dari dalam situ jangan kayak ini radio legend apa dan sebagainya punya genre sendiri. Tapi kan ownernya dia bilang kita tidak di situ, kita ini harus beradaptasi. Iya, ini industri sedangkan yang bertahan ya itu contoh-contoh saja bahwa ternyata memang kondisi kita ya memang tantangannya ada di situ di media baru itu tadi. Kak, di luar negeri kan ada istilah internet radio. Ya sekarang pun begitu ya teman-teman. Ini kita dorong main di multi-platform. Jadi ya menyiar, mereka juga di YouTube, mereka juga streaming kayak gitu. Karena kalau tidak begitu, setengah mati. Cuman begini Kak, sebagai pelaku media juga ini Kak, itu kan viewers tuh dewanya, ini Kak, dewanya ini internet ini Kak. Dia terus terang saja untuk sebuah daerah Kak yang kalau kayak portal media kan pasarnya tuh daerah Makassar, Sulawesi Selatan saja tuh. Nah, berapa tahun penduduknya cuma 8 juta misalnya. Kalau misalnya yang nasional saja 270 juta pasarnya, yang nonton cuma 1 juta sebenarnya hebat sekali. Betul. Padahal kita ini yang 8 juta berapa tahun kayak mau nonton Iya, itulah. Itu memang tantangannya itu di situ Kak. Nggak bisa repot ini. Apalagi bayangkan di industri ini aja repot, apalagi kalau di penyiaran. Iya, betul. Betul. Kasihan lah Kak. Saya ingat dulu waktu di Gamasi, saya berapa tahun yang lalu berhenti di Gamasi. Memang karena Barata itu barusan dibantu sama yang punya Gamasi kan Barata dibantu sama Babe itu. Kasihan sekali memang situasi ini. Ya, begitulah kondisinya hari ini. Cuman maksudku begini Kak, di luar negeri kan sepertinya setauku itu radio itu masih eksis, tapi sepertinya dia punya jam siaran tertentu dari jam segini sampai jam segini. Bagaimana mentaktisi biaya produksi aja. Baru kan lagu tidak kayaknya Kak. Dia lagu itu jadi di luar siaran lagu aja. Terus ada satu orang yang jadi podcast sebenarnya dia cuma bicara aja monolog sambaran dia cerita dengar itu aja jadi penyiaran cuma satu. Karena saya punya teman sudah di situ sudah radio digital. Iya. Ada di Kendari ada namanya musik radio. Saya dulu sama-sama saya juga mendirikan. Sekarang ikut sudah sekarang digital, dia main di platform digital, dia tidak bisa bertahan di yang analog setengah mati. Ya dengan kondisi dengan beratnya tantangan produksi dan sebagainya itu. Iya. Ya itulah yang terjadi dengan situasi penyiaran kita di Indonesia. Kak, kan ada itu seperti Radio Gamasi misalnya, dia punya kekhasan, dia punya diferensiasi. Sampai hari ini pun sepertinya setauku survei terakhir pun dia yang masih tertinggi untuk radio, walaupun pendengar radio secara keseluruhan rendah sekali. Nah, ditambah lagi dia bertahan di ketika radio-radio pusat tuh main di sini semua Kak. Radio jejaring misalnya tuh. Apa yang bisa dilakukan sama radio lokal ini Kak?
untuk dapat bersaing dengan radio jejaring ini. Ya, Sebut saja radio Delta FM kalau tidak salah. Itulah hebatnya Gamasi. Karena dia punya genre sendiri dan tidak banyak dan tidak gampang untuk masuk di situ, dan dia eksis di situ. Akhirnya dia bisa bertahan. Sebenarnya punya kekhasan itu penting untuk menjaga pemirsa, pendengar kan begitu Ji logikanya. Karena kalau sama Joko Pale dengan radio A dan radio B, ada alternatif pilihan kayak gitu kan. Ada saya bosan-bosan ini, saya dengar yang ini deh. Karena kan saya punya telinga ini, telinganya genre ini. Tapi kalau Gamasi, dia mau kemana pemirsanya, dia pasti akan setia hingga akhir di situ kan. Nah, seperti yang teman-teman tadi yang genre banyak, kalau ada kayak Prambors, Radio dan sebagainya, itu kan hampir sama. Mereka bersaing, berputar di situ, anak-anak muda di situ pasarnya gitu. Kuenya terbagi-bagi. Iya gitu. Kak bisa aja bertahan radio nih Kak? Insya Allah bisa. Karena saya tahu televisi susah ini. Televisi daerah ya? Kita tinggal satu, Fajar TV. Fajar TV. Kalau Celebes, apalagi habis nih kayaknya. Banyak sekali. Ada kemarin V Channel dan sebagainya. Ada bersiar di YouTube Mami. YouTube. Tapi kan sekarang dengan digitalisasi penyiaran, semoga ada ada harapan sehingga bisa bersaing dengan media baru itu. Karena sebenarnya keapikan ada standar yang mereka punya. Kalau saya sih ke depan masyarakat akan sadar dengan banyak ini. Kayaknya di situ Mami harapannya bahwa bisa bertahan di waktu sedikit ini, di beberapa waktu ini, dan kemudian kita berharap masyarakat punya kesadaran bahwa kalau yang ini banyak hal yang tidak sesuai. Kita kembali ke televisi, kita kembali ke radio. Kita berharapnya seperti itu. Minimal jaminan mutu dulu itu. Bukan kecepatan toh maksudnya. Karena harusnya televisi radio nanti harus bergerak ke sana. Bersaing dengan ini, tapi tetap menjaga kualitas, tetap menjaga kredibilitasnya. Nah, di situ nanti poinnya. Kenapa saya harus pilih nonton radio, nonton TV kayak gitu? Minimal dia tempat konfirmasi kebenaran gitu ya kayak. Dan itu yang terjadi sekarang sih sebenarnya. Iya. Sudah itu kalau sudah benar gini berita, kembali tetap nonton TikTok. Halo. Susah. Benar Mini. Ternyata Kakak Cale sudah menjadi wali kota Makassar. Benar. Sudah oke. Selamat bertugas Kakak Cale. Saya nonton scroll lagi. Karena tidak ada pengawasnya Kak tuh. Kalau internet itu. Kedepan ya semoga negara ini bisa karena kalau tidak sebenarnya kebablasan juga kita ini. Teknologi ini akan semakin bergerak terus. Sedangkan kalau kita ketinggalan untuk kemudian mengawasi ini, semakin jauh semakin susah juga di pengaruhnya, budaya-budaya. Karena kata sih, saya terus terang concernku yang akhir-akhir ini ke anakku kan kelas 2 SMA. Saya concernku itu Kak, LGBT. Terus terang saja ini. Betul. Ketakutan orang tua kan. Di luar negeri kan kampanye LGBT kan. Dan banyak sekali kita lihat hari ini sadar tidak sadar ya. Scroll tiba-tiba ada yang menikah kayak ternyata laki-laki sama laki-laki. Dan kalau itu terus dicekoki, akhirnya kita menerima betul. Bisa Jepale. Kita saja besar-besar sering-sering kalau sering-sering kita terima. Terpengaruh. Bagaimana ternyata anak kecil? Enggak biasa ternyata ini perempuan sama perempuan menikah. Ya contoh ya laki-laki sama laki-laki menikah. Biasa Ji, karena kebiasaan kita terbiasa dicekoki terus, dikasih nonton terus, di apa dan sebagainya. Betul. Bayangkan kalau itu terus yang terjadi, akhirnya ya kita semakin liberal juga sih sebenarnya. Dan Indonesia kita ini masih cukup patut berbangga karena
masih tidak sampai di situ. Betul. Gitu. Masih ada yang bisa dipertanyakan nilai-nilai adat. Masih ada barrier masih ada lah. Iya betul Kak, betul. Dan itu harusnya dijaga dan pemerintah ya kan kita ini bukan pengambil kebijakan tertinggi ya, semoga political will pembuat aturan ini bisa sampai ke situ. Tapi kalau kita bicara dari sisi sebaliknya sampai di manakah boleh dibatasi itu masyarakat memilih ininya? Sampai di mana? Kan kalau let's say LGBT dan segala macamnya itu kelihatan jelas garisnya ceritanya. Tapi kalau ada orang lain yang kita percayakan untuk melihat apa yang boleh dan tidak boleh kita nonton, di mana batasnya, Kak? Kan ada standar kan. Kan kalau bicara begini etika terkadang kita punya persepsi masing-masing berbeda. Betul. Makanya aturan regulasi hadir untuk memberi frame gitu ya, ini rulesnya. Walaupun ya saya kebetulan mengajar juga, jadi tidak kebetulan, sengaja itu Kak. Kalau kebetulan lewat-lewat begitu suruh mengajar aja kebetulan namanya. Maksudnya saya mau bilang saya baru-baru ini mengajarkan mata kuliah etika gitu. Bahwa ternyata soal etika ini tentu berbeda-beda, bersendawa apa dan sebagainya. Tiap daerah punya lah ya. Supaya kita satu frame, makanya dibuatlah yang tertulis. Ada batasan. Nah, itu yang kita maksud tadi bahwa ini maksudnya ada etika-etika yang universal. Seluruh warga negara Indonesia harus ikuti sebagai warga negara yang baik. Etikanya inilah etikanya, standar moralitas, standar etika. Nah, kalau bicara tentang apa yang tidak boleh, itu juga hadirlah KPID untuk kemudian inilah yang tidak boleh. Makanya banyak sekali sih kalau saya juga tidak hafal semua itu peraturan itu. Di pasal ini bicara tentang bagaimana norma etika, di mana soal seks tadi, di mana standarnya, kayak gitu-gitu, sangat rigid sebenarnya diatur dalam situ, sehingga ya kalau kekecilan di mana batasnya nanti di pasal-pasal itu kalau bicara tentang bagaimana soal LGBT juga dibahas di situ apa yang tidak boleh dan apa yang boleh disiarkan. Karena kan kadang-kadang tuh misalnya di beberapa program televisi itu mereka bercanda. Nah, ini bataskah dia? Bolehkah dia bercanda misalnya? Itu kan itu agak repot itu kita. Makanya kita menilai itu. Agak repot menilainya. Nanti dilihat bagaimana efeknya. Pasti akan kelihatan di situ apakah ini mempengaruhi tidak mempengaruhi orang dan sebagainya. Apakah ini menjadi yang menilai komisioner? Bukan komisioner sebenarnya. Ada panduan dan kemudian ada tim mencatat lalu setiap temuan kami itu di KPID Sulsel setiap pekan di hari Senin kita rapat pleno merapatkan laporan masyarakat. Akan di pemantauan itu ada dua, ada laporan sendiri oleh staf kami, yang itu tadi yang nonton TV dan radio. Kerjanya tinggi gajinya mudah-mudahan. Bisa rambut mata. Yang kedua harus tinggi BPJS khusus mata toh. Yang kedua ada aduan masyarakat. Bilang kalau mungkin kami kelewat tiba-tiba ada aduan masyarakat. Nah, itu yang kami lihat laporannya setiap pekan lalu dibukalah apakah betul ini melanggar atau tidak kayak gitu. Ya seperti itulah. Begitu. Pokoknya kalau ada yang maksudku saya karena Mas sama bilang kayak kan, sekarang dulu itu ada azan. Ini kalau belum sebuah azan itu tidak boleh ditunggangi sama produk. Dulu kan ada tuh. Allahu Akbar, tiba-tiba ada logo apa portal gitu. Media misalnya ada gitu. Mau nggak sebut merek jangan sampai dia mau masuk ke sini enggak jadi. Boleh kalau di sini boleh jadi. Boleh. Mari. Yang penting jangan azan.
Ya kayak gitu. Sama kemarin sebelum Pilpres ada azan ada juga tokoh. Ya Ganjar lah ya, kan semua orang tahu nih Kak. Semua orang tahu. Oh iya, cocok nih. YouTube juga. Saya bilang tokoh, dia yang bilang Ganjar. Itu menjadi perdebatan. Itu kemarin sempat diperdebatkan, tapi karena pada saat itu tokoh ini terserah Bapak mau sebut siapa, ya belum itu hari belum bukan, calon, juga sudah bukan gubernur, belum juga ditetapkan sebagai calon, masih ya layaknya seperti manusia biasa yang ada gitu ya. Tokoh. Gitu. Kak, bicara tentang Pilpres nyambung itu, pemilu kan dekat lagi ini kita. Pilkada. Setahu saya KPID itu punya kewenangan untuk mengawasi juga waktu kampanye ya di siaran itu. Pilkada ini ada program baru enggak? Atau ada program khusus pilkada misalnya dari KPID? Kita di setiap pemilu kita masuk dalam gugus tugas pengawasan penyiaran, media dan sebagainya. Itu bersama KPU, Bawaslu, Dewan Pers dan KPI. Nah, kita di setiap daerah itu ada. Jadi kami dalam program pilkada itu kan agak sensitif juga tuh, agak bahkan kalau salah urus bisa banyak hal terjadi. Apalagi kita mau media penyiaran itu intinya sebenarnya adil dan adil dalam memberitakan, menginformasikan setiap kandidat, setiap calon kayak gitu. Jadi kami punya keterlibatan di situ. Kalau di nasional kan KPU itu bikin debat. Iya. Kalau saya tidak salah bekerja sama juga dengan KPID KPI bekerja sama. Kalau di provinsi ada enggak? Ada debat juga kan? Ada debat. Nah, satu janunya Kak, satu di televisi daerah. Tetap kan, nasional. Kan sebenarnya itu nanti di sini ada juga namanya televisi berjaringan. Ada juga TV lokalnya ceritanya. Betul TV One ada Makassar. Ada TV One betul, Makassar. MNC Makassar. Ada Metro TV Makassar. Iya, betul. Metro TV Sulsel kayak gitu. Mereka punya izin sendiri di sini untuk bersiar. Jadi walaupun betul. Mereka berjaringan, mereka sebenarnya juga dihitung sebagai TV lokal hitungannya. Jadi SSJ siaran berjaringan. Tapi mereka juga menyiarkan konten-konten lokal dan sebagainya kayak gitu. Dan mereka punya hak untuk mendapatkan hak siar debat itu. Kayak gitu. Cuman kan yang kemarin kalau tidak salah pilkada yang lalu, pilkada di Makassar, yang pindah ke Jakarta itu kan sempat, sempat kenapa sempat menjadi perdebatan di teman-teman di KPID, KPU, kenapa mesti harus dibawa ke sana walaupun kemarin masalahnya masalah keamanan apa dan sebagainya kan. Harusnya kan kita memberdayakan TV lokal, radio lokal let's say misalnya. Gitu. Mudah-mudahan ada ada ke depan kita insyaallah akan dorong ke situ. Ya walaupun bukan main atau subkon aja atau maksudnya bagaimana ya pokoknya ikut terlibat lah. Siapa tahu portal media mau dilibatkan. Bisa dong. Bikin debat-debat. Debat-debatan. Banyak Kak, 24 kabupaten kota bersamaan nih. 24 berarti 25 dengan ini kan gubernur ya. Iya, 25 sama gubernur. Terus kita mau awasi semua itu Kak? Ya kita kan mengawasinya kan di penyiaran. Di penyiarannya di televisinya. Tapi kan di daerah banyak radio juga Kak. Itu juga ini yang menjadi masalah. Kami juga keterbatasan kami untuk di radio di daerah yang kita belum bisa pantau sepenuhnya. Di infrastruktur penyiaran kita belum sampai intinya tidak bisa didengar secara langsung ya, kita menggunakan streaming bantuan itu, dan juga kita bentuk forum masyarakat peduli penyiaran sehat. Komunitas komunitas, dan kita sebenarnya kerjasamanya itu dengan daerah, Kominfo dan kepala daerah untuk kemudian membantu kita memantau kalau ada sesuatu, anggaplah kan
sebenarnya kita juga di daerah itu ada TV kabel. Itu juga domain kami. Oh, TV kabel juga itu yang masuk ke cuman mereka tidak boleh berproduksi. Mereka hanya menyiarkan merilai aja dia. Konten yang sudah ada sudah tinggal ditampilkan. Kalau tidak boleh produksi. Tidak boleh produksi. Mereka boleh beli konten di penyedia jasa konten-konten itu kan. Nah, itulah yang menjadi mata dan telinga kami untuk sementara di daerah. Makanya ya setiap ada kesempatan kita berkunjung ke daerah untuk mendengar itu, melihat itu. Komisioner 7. Iya. Kabupaten kota ada 24. Iya. Cukup juga Kak? Ya, anggaran terbatas. Kayaknya hampir semua urusan komisioner tuh itu Kak, komisi-komisi daerah tuh itu Kak, anggaran. Ya, artinya dengan kewenangan yang diberi tugas dan tanggung jawab terkadang tidak ya, tapi kan itu kembali lagi political will. Ini paling pertanyaanku. Biasanya saya nanya ke anggota DPR ini, tapi saya nanya ke kita, enak jadi anggota KPD itu Kak? Enak kah? Pengabdian. Ya ada. Anjir kecok. Apa ya? Enak kah? Nah, maksudku kan untuk jadi bukan setauku, memang saya tahu. Untuk jadi anggota KPD kan bukan barang gampang Kak. Iya, banyak banyak tahapan, banyak peserta. Betul. Enak Kak itu. Kenapa sih kita harus berebut-rebut untuk jadi ini Kak? Ya karena semua mengabdi semua tahu. Lolos lagi. Mau berbakti pada negara gitu kan. Hancur kecoa. Kak, program KPD selanjutnya apa nih Kak? Sebelum kita akhiri nih Kak. Ya itu tadi tetap kita setiap tahun. Ya dekat-dekat paling pilkada Kak, Ya pilkada, menyukseskan pilkada tentunya membantu teman-teman di Bawaslu, KPU untuk memastikan penyelenggaraan pemilu ini berjalan dengan lancar, mendapatkan porsi yang adil kepada seluruh peserta pilkada. Menggunakan saluran media penyiaran kayak gitu. Dan juga ya tentu dengan rutinitas kami yang lain seperti biasa. KPD Award, dan sebagainya. Banyak sih sebenarnya program-program, tetap melakukan edukasi. Ya kita selalu ada TOT, mengupgrade, merefresh pengetahuan teman-teman tentang bagaimana mana yang boleh dan tidak boleh, selalu begitu, supaya kita jangan hanya menungguin di depan TV. Kita harus memberi edukasi ke mereka bahwa mengingatkan tetap kok kalau kamu bersiap membuat konten, memproduksi konten, ini ada rulesnya, ada regulasinya kayak gitu. Itu aja. Iya. Karena mulai akan agak panas ini nanti nih, bulan 4 tahapan nih. Jadi kampanye apa segala macam dekat-dekat ini. KPD sibuk lagi nih Kak. Iya, insyaallah ya, dengan sumber daya yang ada kita maksimalkan. Ini demi pengabdian kepada bangsa dan negara. Baru kamu sebenarnya saya mau tunggu dari kita itu keluh kesah. Ada Haji. Siapa tahu makin keluh kesah. Semua aman dan terkendali. Kak, terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak. Kapan-kapan kalau saya undang lagi Kak. Alhamdulillah. Iyalah. Ya kita terima kasih kepada Portal Media ya sudah membantu mengedukasi masyarakat. Apa itu KPID? KPID gitu kan? Ya, penting itu Kak. Penting. Saya sih tahu, yang lain belum tentu tahu. Siap. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Kita kembali lagi di episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.